Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sholat maghrib dan sholat isya yang sama-sama mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan maghrib kali ini Allah pertemukan kita di sebuah majelis, di sebuah tempat yang Allah muliakan, tempat di mana kita ruku dan sujud, tempat di mana kita mengagungkan nama Allah dengan bertakbir, dengan bertahmid, dengan bertahlil, dengan bertasbih, dengan hauqalah. Hauqalah apa Bapak? Hauqalah itu la haula wala quwata illa billah. Itu hauqalah. Tasbih subhanallah. Takbir Allahu akbar. Tahmid alhamdulillah. Istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah itu semua merupakan kalimat-kalimat yang baik, kalimatut thayyibah. Kalimat yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada baginda Rasulullah SAW. Maka tidaklah lisan seorang hamba itu senantiasa dibasahi dengan kalimat-kalimat yang baik seperti itu. Ada sebuah kalimat yang dengan kalimat tersebut itu walaupun panjenengan punya dosa sebanyak buih di laut. Ada yang pernah menghitung buih di laut atau pasir di pantai? Nanti ada orang yang punya dosa seperti dosanya orang di pasir di pantai, Bapak, saking banyaknya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Itu adalah kalamullah. Wahai orang-orang yang melampaui batas. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Itu adalah karunia Allah kepada kita semuanya. Ada sebuah kalimat yang ketika kita baca, ketika kemudian kita ucapkan, kita lafazkan, kita lantunkan dari bibir kita, itu akan bisa menghapuskan dosa. Walaupun dosa tersebut itu sebanyak buih di laut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi panjenengan sebelum beranjak dari sholat subuh di waktu pagi baca 100 kali. Insya Allah hal tersebut bisa menjadi kafarah atas setiap dosa. Bayangkan saja panjenengan kemudian bisa mengucapkan sebuah kalimat yang dengan kalimat tersebut kita mempunyai dosa seperti apapun akan diampuni, kecuali dosa syirik kepada Allah. Tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi ada dosa lain yang dosa besar misalnya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita semuanya itu nafasnya itu di kerongkongan. Sebagaimana Firaun itu juga sama sebenarnya mau bertobat kepada Allah ketika kemudian dipertemukan kembali itu dua lautan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia hendak berkata tapi sudah sampai di kerongkongan. Maka tidak bisa dia mengucapkan kalimat tersebut. Maka kalimat mentauhidkan Allah, kalimat yang menyucikan Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya insyaallah itu akan bisa kemudian menjadi salah satu kafarah kita, sebagai salah satu asbab untuk kita semuanya bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebatas tidak melakukan perbuatan syirik. Jadi syirik itu kadang seperti seekor semut yang merayap di atas batu yang hitam di tengah malam yang gelap gulita. Itu ibaratnya seperti itu. Saking halusnya kadang. Maka kita harus berhati-hati itu. Ketika menyandarkan segala sesuatu tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang kemudian menjadi satu asbab manusia terpeleset atau terjerembab ke dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita berusaha berikhtiar. Maka tidaklah surga, tidaklah akhirat kita raih kecuali dengan ilmu, Bapak. Tujuan panjenengan ke sini apa?
tujuan yang utama sholat 5 waktu nggih, ini panjenengan semuanya sudah istiqomah itu. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberi cap ini, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Ini panjenengan yang sudah terbiasa untuk melangkahkan kaki masjidnya Allah. Allah itu sudah kasih label kepada panjenengan adalah orang yang beriman. Jadi kalau kita diwafatkan oleh Allah, piyantunipun niki saya napa mboten jelas saya itu. Kita ikrar itu tetangga-tetangga kita itu. Saya lihat Pak Heri tiap hari berjalan dari rumahnya untuk ke rumahnya Allah. Saya lihat juga beberapa tetangga saya seperti itu, subhanallah. Maka kita persaksikan dan Allah persaksikan itu. Innama ya'muru, barang siapa yang makmurkan masjid Allah, tidak terbatas hanya kepada sholat, yang bersedekah atas nama masjid ini. Ketika orang sujud di atas karpet yang disedekahkan itu, maka setiap sujud tersebut orang yang mensedekahkan karpet itu mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang bersujud. Maka ini yang menjadi kebahagiaan kita semuanya, bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat di mana kita sedikit dari apa yang kami sampaikan, karena kami juga banyak kekurangan ya, yang fakir ilmu. Maka disebutkan Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan-jalan menuju kepada ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Ilmu apa yang paling utama Bapak yang harus kita pelajari terlebih dahulu? Apa ilmu apa yang paling pertama harus kita usahakan, diikhtiarkan agar kita? Kalamullah, Al-Quran terlebih dahulu. Maka dikatakan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan atau belajar Al-Quran. Jadi seandainya ada majelis Quran di sini, subhanallah. Jadi dikatakan di beberapa hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai. Ini termasuk riyadhatul min riyadil jinan, ya, raudhatul min riyadil jinan, taman dari taman-taman surga yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dunia. Maka barang siapa yang melewatkannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan kebaikan. Insya Allah. Jadi kita berikhtiar di sini meniatkan yang pertama meluruskan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama'a jama'atan fi baitin min buyutillah. Barang siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah, di rumah dari salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Indonesia itu biasanya tiap gang itu ada masjid, ya. Saya kemanapun itu nggak pernah bingung kalau sudah di Indonesia gitu. Ini merupakan keberkahan di sebuah tanah yang diberkahi. Apalagi di Lombok, kalau pernah ke Lombok itu negeri 1000 masjid. Hampir di setiap RT itu masjidnya megah-megah seperti ini. Hampir di setiap RT. Ini 1000 masjid. Jadi kalau panjenengan pakai kapal itu, nanti panjenengan akan mendengar sayup-sayup itu suara adzan apa? Bersaut-sautan dari pinggir apa namanya? Dari pinggir pantai itu. Kalau kita melewati Pulau Lombok. Subhanallah. Maka wa mastama'a jama'atan fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Yatluna itu adalah utlu ma uhiya. Mereka itu menelaah. Mereka itu deres, nggih. Wa tadarusan bainahum, nggih. Yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Bagi orang-orang yang mereka itu mau belajar Al-Qur'an, mau mengkajinya, dan yang utama adalah apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengamalkannya. Ilmu itu kemanfaatannya ada pada amal. Maka ketika kita diberi sedikit ilmu, amalkan. Ketika hati saya berikan panjenengan ilmu, bacalah sebuah kalimat zikir, yang zikir tersebut 100 kali, tidak ada yang bisa melebihi orang-orang yang kemudian mengucapkan kalimat tersebut 100 kali, kecuali orang yang lebih banyak bacaannya dari orang tersebut. Maka ini menjadi satu pesan kepada kita semuanya. Allah itu kadang membukakan pintu-pintu surga itu di berbagai macam. Ada yang dibukakan namanya babus sodakoh. Ini orang kaya Bapak. Orang yang diberi oleh Allah itu harta yang melimpah. Maka untuknya itu pintu sedekah, babus sodakoh. Kadang juga ada orang yang dibukakan karena dia seorang ahlul ilmi, babul ilmi. Ada juga orang yang dia itu suka memaafkan, namanya babul afin alinas. Orangnya nggak pernah marah dalam artian ketika sewajarnya dia bisa menahan itu amarahnya, wal kadzibina al ghaidha. Berbagai macam babus sholat. Ada orang yang suka sholat tiap waktu sholat, seperti sahabat Bilal bin Rabah. Itu beliau itu sholatnya namanya sholat syukur wudu. Jadi setiap kali beliau itu wudu, beliau itu sholat 2 rakaat. Wudu, sholat 2 rakaat. Jadi beliau itu membiasakan tidak pernah lepas dari wudu. Jadi tidak pernah berhadas. Tapi jangan ditahan, seandainya kita itu mau buang angin, ya buang angin saja. Setelah itu wudu. Setelah itu 2 rakaat. Seperti itu sih hidupnya. Sampai kemudian Rasul mendapati beliau itu ketika di Isra Mi'raj,
itu mendengar terompahnya, mendengar sandalnya Bilal. Wahai Bilal, amalan apa yang kau lakukan sehingga aku mendengar suara terompahmu di surga? Bilal itu kalau secara kaidah keilmuan, beliau itu hadisnya hampir tidak pernah kita dengarkan. Nggih. Kalau kita mau mendengar hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis, nggih, sinten? Yang paling banyak sahabatnya Rasulullah SAW. Namanya Abdurrahman bin Sakhr Abu Hurairah. Anas bin Malik juga sama. Anas bin Malik termasuk adalah beliau itu dari mulai kecil ikut Rasulullah SAW. Banyak itu beliau. Beliau adalah sekarang mukri, dan beliau juga seorang perawi hadis. Hadis yang paling banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini. Namanya Abdurrahman bin Sakhr. Beliau hanya 2 tahun, 3 tahun ketemu, tapi didoakan Rasulullah SAW. Sehingga kemudian beliau paling banyak meriwayatkan hadis, termasuk Anas bin Malik. Beliau itu dari mulai kecil itu menjadi pelayan Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah SAW itu sedang mau wudhu, beliau yang ambilkan itu air wudhunya. Kalau beliau itu mau berjalan, beliau ambilkan itu terompahnya. Kalau sekarang mungkin seperti santri dalam gitu, nggih. Santri dalam itu santri yang ikut kepada Pak Kiainya yang kemudian menghormati Kiainya, itu ada seperti itu. Jadi zaman Rasulullah SAW, Anas bin Malik termasuk salah satu sahabat utama yang banyak meriwayatkan hadis. Nggih. Dan juga orang yang utama di samping Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga salawat dan salam juga tercurah terlimpah kepada seluruh umat yang istiqomah, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaat yaumil qiyamah dari beliau insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kami menyampaikan nggih untuk bisa membersihkan hati kita. Kan yang dinamakan takwa itu salah satunya nggih. Jadi seperti ini. Jadi takwa itu ketika Rasul tanyakan itu beberapa sahabat berbeda-beda mengenai takwa, tapi esensinya sama. Jadi, suatu kali waktu Umar Ibn Khattab itu bertanya kepada Ka'ab, wahai Ka'ab, apa yang dinamakan dengan takwa? Wahai Umar, pernahkah engkau itu melewati sebuah jalan yang penuh dengan duri? Apa yang kau lakukan? Berhati-hati. Maka di situ esensinya adalah ketakwaan adalah berhati-hati dari apa? Dari sesuatu yang bisa membuat orang tersebut tertusuk oleh duri. Berhati-hati terhadap segala sesuatu yang membuat orang tersebut melanggar perintah Allah bahasanya. Duri itu adalah perintah Allah yang dilanggar oleh orang. Maka harus berhati-hati itu. Maka takwa ini adalah ketika kita berhati-hati dalam langkah. Mana perintah Allah, mana larangan Allah, itu ketakwaan. Maka ketakwaan juga dimaknai oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan seperti ini. At-taqwa itu al-khawfu minal jalil. Takwa itu adalah takut kepada al-jalil. Jalil itu nama Allah. Jadi kalau ada yang menggunakan nama Allah disandarkan, diidofahkan namanya, itu harusnya lengkap ngambilnya Abdul Jalil harusnya, karena Jalil itu nama Allah. Abdul Aziz, karena Aziz itu nama Allah, bukan Ajiz nggih. Kalau Ajiz artinya lemah, yang maha lemah nanti. Kalau orang wetan kan biasanya Ajiz gitu nggih. Aziz. Kalau Ajiz jadinya bertolak belakang sekali. Itulah pentingnya kita belajar Al-Qur'an nggih, kita belajar bahasa Arab untuk mengetahui maknanya. Ini seperti itu tadi nggih. Jadi al-khaufu minal jalil. Jadi orang yang takwa adalah orang yang takut kepada Allah, khasyah. Al-khauf wal amalu bitanzil, dan dia itu beramal dengan apa yang Allah turunkan, Al-Qur'an al-hadits, mencukupi. Nggih, dengan 2 hal tersebut. Kalau tidak mendapatkan dan ijma para ulama. Tentu ada sumber hukum yang lainnya, tapi 2 hal ini yang menjadi 2 sumber hukum utama nggih. Taraktu fikum amro ini. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Nggih, lan tadillu abadan in tamasaktum bihima. Tidak akan tersesat seorang selama-lamanya ketika dia berpegang kepada 2 hal ini, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Al-amalu bitanzil. Dia beramal dengan apa yang diturunkan. Nuzul, artinya turun. Kemudian al-qanaatu bil qalil. Dia itu qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Itu orang yang takwa, Pak. Jadi qanaah itu bukan kita itu kemudian pasrah, itu enggak. Qanaah itu mencari, tapi setelah itu menyandarkan kepada Allah. Bentuk dari tawakal juga. Okay? Setelah itu apa? Wal istidadu fi yaumir rahil. Dan dia itu beristidad. Istidad artinya bersiap-siap untuk apa? Hari akhirat, Bapak. Itu karakteristiknya orang yang bertakwa itu adalah dia takut kepada Allah. Okay? Untuk melanggar aturannya. Dia kemudian apa? Beramal dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah itu apa lagi? Dia qanaah dengan pemberian Allah. Apalagi dia senantiasa siap-siap kapan dia dipanggil Allah, dia sudah dalam keadaan bersiap seperti itu. Dia sudah beramal dengan amal yang banyak. Sehingga kemudian dia bisa merasa bahwasanya ini menjadi salah satu jalan saya untuk menggapai keridhaan Allah.
Sholatnya dijaga, puasanya dijaga, berbakti kepada orang tua, dengan tetangga juga menghormati, semuanya dijaga. Hablum minallah maupun hablum minannas. Satu lagi mengenai definisi takwa, Rasul mengatakan tanzihul qulub minadz dzunub. Jadi mentanzih, membersihkan hati dari dosa. Saya mau tanya kepada panjenengan, kira-kira yang dinamakan dosa itu seperti apa? Perbuatan apa yang perbuatan dosa yang tidak diperbolehkan? Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah tatohur namanya, membersihkan. Membersihkan dari apa? Sifat manusia yang nggak bagus. Kenapa Bapak? Misalnya satu, sifat manusia yang nggak bagus itu apa? Yang harus kita hindari. Sifat dengki misalnya. Dengki itu kan tidak senang ketika melihat ada kenikmatan. Seandainya dia itu dapat, maka menghendaki agar orang tersebut itu kenikmatannya hilang. Wong saya nggak dapat, dia juga seharusnya nggak dapat. Sifat dengki seperti itu. Dengki itu hanya diperbolehkan untuk 2 perkara saja. Di dengki itu senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ada 2 karakternya, nggih. Susah melihat orang lain senang. Kalau ada orang lain senang, dia susah. Kalau ada orang lain senang ketika ada orang lain susah, dia itu senang. Itu orang dengki seperti itu. Hanya ada boleh 2 dengki itu. Kemudian istilahnya para ulama mengatakan hibtoh. Jadi diperbolehkan dengki atau bahasanya itu hibtoh adalah rajulun atahullahul Qur'an wa huwa yaqumu biha ana al-lail wa ana an-nahar. Jadi panjenengan boleh bersikap menginginkan nikmat tersebut kepada orang yang ahli Quran, penghafal Quran, dan dia itu siang dan malam mengamalkan Al-Quran tersebut. Jadi diperbolehkan kita berdoa, pinter teman maca Quran ya, apalanya akeh banget, aku tak kepengin kayak gue. Bukan kepada harta, nggih. Kalau kepada harta jadi akhirnya apa? Muncul sifat dengki, Bapak. Kalau ini kan pada kemampuan yang kita inginkan untuk bisa menguasainya, maka dinamakan hibtoh. Yang kedua, rajulun atahullahu malan wa huwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dan seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah itu apa? Harta, Bapak, yang dia menginfakkan di jalan Allah siang dan malam. 2 itu diperbolehkan. Silakan panjenengan dengki dengan orang seperti itu. Kepengin panjenengan itu menikmati hal yang sama. Namanya hibtoh bahasanya. Oke? Maka dengki ini adalah kotoran hati, Pak. Takabur, kotoran hati. Karena mutakabir itu sifat Allah. Manusia itu nggak boleh punya sifat takabur. Dia itu merasa bahwasanya dia itu punya posisi yang lebih tinggi, jabatannya, kedudukannya, pangkatnya, wajahnya. Kan seperti itu yang membuat dia itu merasa lebih tinggi. Seperti siapa? Ini dosa yang dilakukan oleh siapa, Bapak Ibu? Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dosa yang dilakukan oleh iblis, laknatullah alaih. Kan? Wa idz qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaro. Wa idz qulna lil malaikatis judu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Nggih. Wa idz qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu. Jadi pada waktu itu Adam kan diberi wa alama adamal asma'a kullaha. Adam itu diberi keutamaan, diajari oleh Allah Subhanahu wa taala itu ilmu mengenai nama-nama seluruh benda yang ada di langit dan di bumi. Maka dia kedudukannya lebih tinggi. Dalam artian bahwasanya secara ilmu dia lebih tinggi. Dari mulai awal sifat hasud dalam diri iblis itu sudah mengemuka. Jadi iblis itu sebenarnya kan tadinya alim, orang yang pinter itu, karena menjadi khalifah juga sebelum Adam. Sebagian riwayat seperti itu. Cerita-cerita Israiliyat tidak bisa kita nafikan atau tidak bisa kita dustakan keseluruhan dan juga tidak bisa kita benarkan. Namanya Azazil, Pak. Sama. Didatangkan Adam, maka sifat hasudnya muncul ketika Adam belum ditiupkan ruhnya. Maka itu buat mainan itu. Kan Adam itu sol-solimin di dalam surat apa? Dalam surat Ar-Rahman gitu nggih. Khalaqal insana min salsalim kal fakhor nggih. Jadi Nabi Adam itu diciptakan dari tanah liat yang warnanya hitam. Nah, kemudian muncul dalam diri iblis itu sebuah analogi. Dia katakan seperti ini kepada Adam, kepada Allah Subhanahu wa taala ketika disuruh sujud itu. Fasajadu semuanya sujud. Sujudnya penghormatan nggih. Fasajadu ila iblis aba wastakbaru. Dia itu takabur. Wa kana minal kafirin. Saya mau tanya ke panjenengan, iblis melihat Allah enggak? Hakul yakin enggak dia melihat Allah? Kita belum pernah melihat Allah loh.
Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis luar biasa. Dia sudah pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apakah ada hijabnya wallahu alam bishawab. Tapi iblis sudah pernah beraudiensi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifat takabur mengeluarkan dia dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita punya sedikit rasa takabur, kita mewarisi sifat iblis laknatullah. Maka tidak berhak orang yang punya sifat takabur dalam dirinya itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dosa. Dosa tempatnya di neraka, dibakar terlebih dahulu sampai hilang sifat itu. Maka itu noktah dosa. Maka yang pertama dilakukan supaya kita itu mentazkiyah diri kita adalah ketika, jadi gini, kadang ilmu pun bisa Pak membuat orang itu takabur. Hati-hati nggih. Ilmu itu bisa membuat orang itu takabur. Nggih. Jadi ada orang-orang yang merasa dirinya itu paling pandai. Entah seperti apa nih, dalam artian saya ketika mau memberikan satu contoh itu harus contoh yang buruk seperti itu. Dalam artian memang seperti iblis inilah yang dikatakan sebagai orang yang takabur. Maka nggak boleh itu. Itu namanya adalah dosa. Itu noktah. Itu adalah noda dalam hati kita. Yang pertama lakukan adalah tadi sifat takabur dihilangkan. Kan mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah, maka lebih mulia saya. Itu analogi batil. Sebuah analogi permisalan yang hendak membuat satu keutamaan dirinya. Bedanya apa tanah dengan api? Dia mengatakan substansi api itu lebih mulia daripada tanah. Maka itu yang dikatakan oleh iblis laknatullah alaihi. Maka sifat seperti sum'ah, sifat seperti riya, itu harus kita tatahurkan. Kita sucikan kalau panjenengan ingin mukasyafah, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin dekat dengan Allah. Semakin banyak dosanya, sulit kemungkinan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka singkirkan sifat hasad. Yang kedua adalah tahakkuk namanya. Kita tuh mentahkik dengan cara apa? Mengeluarkan sifat yang buruk, memasukkan sifat yang baik. Kenapa Pak? Sifat yang baik. Sifat yang akhlakul karimah itu, akhlakul madmumah itu harus disingkirkan. Sifat dengki, sifat iri, suka marah, suka sum'ah, suka riya, suka takabur, suka ghil itu ya tadi punya dendam dengan orang. Itu nggak boleh. Itu nanti akan membuat hati kita itu kotor. Itu dibuang, dimasukkan tuh sifat akhlakul karimah. Nopo sifat akhlakul karimah. Ketika memberi hanya berharap Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Maka kita itu wa ma umiru, dan tidaklah kita semua itu diutus untuk apa? Illa liya'budullah mukhlisin. Yang pertama sifat yang paling bagus, yang paling baik yang harus kita miliki adalah sifat ikhlas. Panjenengan ketika ke masjid ikhlas, ketika ke tempat saudara ikhlas, tidak mengharapkan apapun, tidak punya tendensi apapun, tidak punya niat kecuali hanya untuk Allah saja. Saya hidup untuk Allah, saya sedekah untuk Allah, saya sholat untuk Allah, saya menikah untuk Allah, saya makan untuk Allah. Semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat ikhlas yang dimasukkan tuh. Sifat sum'ahnya, dengkinya, takaburnya, itu dilepas. Harus itu saya hendak memberi panjenengan itu satu pemahaman terlebih dahulu. Mengapa kita penting itu, Pak? Jangan sampai kemudian panjenengan yang ahlus sujud, ahlur ruku dalam hatinya tertanam saya lebih baik daripada orang yang ada di pinggir jalan yang sedang nongkrong, atau orang yang saat ini sedang sibuk di diskotik, atau orang-orang yang saat ini sedang bermaksiat kepada Allah. Karena itu nanti seperti itu, sifat takabur itu muncul dalam diri kita. Setan itu punya talbis, setan itu punya hembusan. Maka mereka itu punya tingkatan kementerian di mana kemudian mereka itu membisikkan kepada orang-orang yang mereka kehendaki sesuai dengan tingkatannya. Kiai punya setan sendiri yang memberi bisikan-bisikan yang lebih kuat. Ibaratnya ada kopral, ada bintara, ada perwira menengah, gitu ada jenderalnya. Jenderalnya kelasnya udah paling berbeda. Ustadz-ustadz yang di atas, jenderalnya setan yang bergerak. Mungkin kalau orang-orang yang masih dalam tahapan belajar, masih kopral pun cukup gitu untuk membuat mereka itu kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat ini yang harus betul-betul kita pahami. Kadang kita nggak terasa itu dalam hati kita. Punya rumah yang bagus, punya kedudukan dan jabatan, membuat kita kadang ketika masuk ke dalam mobil ingin dibukakan, gitu kan, itu muncul itu setan mulai menghembuskan itu. Seperti itu. Walaupun itu bagian dari protokol sebagian, tapi saya yakin
Ketika kemudian terlalu dalam kita masuk ke sana, ketika nanti Allah cabut tuh kedudukan tersebut, maka kita akan bingung. Muncul istilah post power syndrome kalau orang-orang yang punya kekuasaan kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pentingnya kemudian kita mentanzihul qulub anid dzunub, itu bersihkan semuanya. Kalau panjenengan ingin sholatnya khusyuk, bersihkan itu. Sifat seperti itu. Kita nggak pernah tahu apakah orang-orang yang saat ini sedang bermaksiat mereka mengalami akselerasi dalam kehidupan mereka. Banyak loh orang non-muslim masuk Islam. Ngeri, langsung hafal Quran 30 juz. Okay? Tahajudnya terus, sedekahnya lebih besar, bermiliar-miliar. Sering seperti itu, Pak. Sedang kita, mohon maaf, kami, mungkin saya gitu, ya seperti itu saja. Stuck gitu aja. Nggak ada perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan kita. Maka sifat tersebut muncul ketika kita itu merasa kita yang lebih baik daripada orang, sebagaimana sifat iblis tadi, maka hilangkan itu. Datangkan sifat ikhlas dalam diri kita. Itu yang utama, Pak. Nanti insya Allah. Itu bagian bagaimana kita akan diterima amalnya oleh Allah. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhu. Dan Allah itu tidak akan menerima amal seorang hamba kecuali amal tersebut itu diharapkan hanya untuk Allah semata. Nggak akan diterima itu amal-amal kecuali kita mengikhlaskan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Sifat qanaah, Bapak yang dirahmati Allah, cukup dengan pemberian Allah, punya sifat ifah. Ifah itu perwiro kalau orang Jawa bilang. Dia nggak punya, tapi dia itu bersikap seolah-olah sebagai orang yang punya. Dia nggak pernah minta-minta kepada orang. Dia tahu Allah yang mencukupkan. Maka sifat ifah itu muncul di sebagian orang. Dia mungkin orang nggak punya, Pak, tapi dia nggak pernah minta-minta. Itu ifah, itu perwiro namanya. Sifat tawadhu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Panjenengan punya kedudukan, punya jabatan, tapi yang uluk salam panjenengan dulu. Yang mengucapkan assalamualaikum panjenengan dulu. Yang berjabat tangan panjenengan dulu. Yang menghormati panjenengan dulu. Wow, itu hebat. Seperti itu. Orang yang hebat adalah orang kaya, tapi dia tawadhu. Yang Allah itu nggak ingin lihat nanti, yang nggak akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di yaumul qiyamah adalah orang tua yang dia masih bermaksiat kepada Allah. Yang kedua itu adalah orang miskin yang sombong. Itu dua itu. Ada satu lagi saya lupa itu. Ada dua itu yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di yaumul qiyamah, orang tua yang masih maksiat. Yang kedua salah satunya adalah orang miskin yang sombong. Apa yang mau disombongkan? Sifat tawadhu itu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Wa ibadur rahman, dan hamba Allah, ibad itu hamba Allah. Ar-Rahman itu asma Allah. Wa ibadur rahman berarti adalah hamba Ar-Rahman. Yamshuna 'alal ardi hauna, ketika dia berjalan di muka bumi, hauna itu dengan tenang, dengan berendah hati, okay? Berendah hati di hadapan makhluk, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ketika ada orang jahil, orang nggak pinter, orang yang dia itu bodoh, berucap sesuatu yang buruk kepada dia, mengatakan qalu salama, nggak ditanggapi, nggak mau berdebat. Maka tempatnya di tengah-tengah surga itu. Panjenengan tahu panjenengan benar, panjenengan kemudian menghindari perdebatan, panjenengan tempatnya di surga, di tengahnya surga. Hindari perdebatan. Karena nggak ada manfaatnya sama sekali. Pasti orang itu akan berpegang kepada prinsipnya masing-masing. Maka wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia mengucapkan salam, kedamaian untukmu. Bahasanya ya, artinya dia tidak akan kemudian menanggapi orang tersebut kecuali dia mengucapkan hal yang baik. Itu kepada manusia, walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Ketika dia menghadap Allah, dia tuh sujud dan rukuk di hadapan Allah. Itu karakter seperti itu saya selalu dapati dalam Al-Qur'an, Bapak. Karakter yang melangit, asketis bahasanya, karakter yang vertikal diimbangi dengan karakter yang horizontal. Itu insan kamil, itu benar itu. Kadang ada orang yang khusyuk banget sholatnya, sayang dia kepada manusia yang lain atau kepada orang tuanya itu nggak baik. Ada yang seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka belum sempurna itu. Maka seandainya kita ingin menjadi orang yang sempurna, hilangkan sifat yang buruk, masukkan sifat yang baik, termasuk tawadhu tadi, dan juga sikap waro. Berhati-hati. Saya punya seorang teman, seorang hufad.
hufat penghafal Quran Bapak. Saya senang berjalan dengan beliau satu kali waktu. Itu kita sedang kegiatan rihlah aja. Tak ajak ini makan bakso. Dia itu nggak mau Pak. Jadi dia punya kebiasaan kalau mau makan ayam atau mau makan daging itu harus tahu nyembelihnya. Saking berhati-hatinya dia terhadap apa yang dia makan. Apa kita seperti itu? Nggak perlu sepertinya. Kita masih dalam tahapan orang-orang yang awam, dan sebagian fikih mengatakan ketika mayoritas umat Islam kita thiqah saja bahwasanya dia menyembelih dengan asma Allah. Seandainya mungkin kan kita ada di situ, kita sebutkan asma Allah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi orang yang warok seperti itu, berhati-hati banget. Beliau juga, mohon maaf, dia tidak pernah menerima sesuatu selain gaji. Ketika ada honorarium atau apa, beliau nggak pernah terima itu, nggak pernah mau. Kan di tempat kami kadang-kadang seperti itu, beliau nggak pernah mau. Nah itu seperti itu. Bahkan ketika menggunakan kendaraan milik kantor pun tidak mau dipergunakan untuk dipakai oleh keluarganya, anaknya. Beliau dapat itu dari kantor tunjangan itu. Oh, beliau hati-hati banget. Kalau panjenengan lihat itu, ulama-ulama zaman dahulu seperti itu, seperti Umar bin Abdul Aziz, termasuk Khalifatur Rashidah, khalifah yang utama banget, selain khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sebagian mengatakan Hasan juga masuk kepada khalifah. Tapi yang Rashidah, yang 4 ini, yang mendapatkan yang itu al-khalifah ala minhajin nubuwah. Jadi khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Satunya lagi adalah namanya Umar bin Abdul Aziz, keturunannya Umar. Jadi beliau itu adalah keturunannya Umar, yang ada kisahnya, yang ternyata itu luar biasa. Kisah dari ibunya itu juga menjaga. Jadi di sebagian anak-anak sudah sering diceritakan ini, ada seorang penjual susu, meres susu itu tiap hari, ibu dan anaknya, putri. Ibu dan anaknya yang putri meres susu. Suatu kali waktu susunya tersebut itu tidak terlalu banyak, sampai ibunya itu berucap untuk apa? Untuk mencampurkan susu tersebut dengan air, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kemudian anaknya mengucapkan sebuah kalimat, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ini perbuatan yang tidak baik. Didengar itu oleh Umar. Umar mendengar itu, kemudian dinikahkan dengan putranya Umar Ibn Khattab. Nanti turunannya itu menjadi itu Umar bin Abdul Aziz. Harta yang halal sampai seperti itu, beliau itu Umar bin Abdul Aziz ketika waroknya, berhati-hatinya terhadap, ketika beliau kan seorang khalifah, ketika datang seorang tamu, itu kemudian beliau bertanya seperti ini, kepentingan Anda apa? Kepentingan pribadi atau kepentingan kenegaraan? Tanya seperti itu dulu. Kepentingan kenegaraan, kepentingan pribadi, mohon maaf. Maka beliau apa yang dilakukan? Meniup lilinnya. Karena apa? Minyak itu dibiayai oleh negara. Kata beliau seperti itu. Itu waroknya, hati-hatinya. Sifat warok nggak semua orang bisa, apalagi di akhir zaman seperti ini. Itu sifat yang utama, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menyematkan dalam diri kita sifat dan asma Allah. Allah itu Ar-Rahman, kan Allah itu Ar-Rahim. Tadi kan kita mengeluarkan yang buruk, memasukkan yang baik, dan menyematkan aktivitas perilaku kita dan akhlak kita dengan sifat Allah. Allah itu Maha Penyayang, boten? Maha Penyayang kan? Maka panjenengan harus itu meniru sifat Allah Maha Penyayang. Apalagi sifat Ar-Rahim. Sebagian tidak semuanya Al-Aziz, Al-Jabbar itu sifatnya Allah. Tapi ada juga sifat-sifat yang perlu kita ikuti. Ar-Rahim, Allah punya sifat Rahim. Kita juga harus punya sifat tersebut. Maka tidak dikatakan sebagai hamba Allah ketika tidak punya sifat kasih sayang. Man la yarhamin nasu la yarhamullah. Barang siapa yang tidak berkasih sayang kepada manusia, maka dia tidak bisa bersih sayang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dikatakan sebagai hamba Allah ketika dalam dirinya itu muncul rasa ketidaksayangan. Bahkan suatu kali waktu Rasul kedatangan seorang Badui. Rasul sedang mencium Hasan, mencium Husain. Apa yang kau lakukan, wahai Rasulullah SAW? Saya sedang menyayangi cucu saya, mencium. Saya punya anak 10, saya tidak pernah mencium pun salah satu dari anak tersebut. Maka tidak ada dalam hati orang tersebut itu kasih sayang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka sifat tadi itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif. Latif kan kelemah lembut. Itu harus panjenengan miliki. Maka kunci-kunci tadi itu, mengeluarkan yang buruk, memasukkan yang baik, kemudian kita menyematkan perilaku kita. Karena Rasulullah SAW dikatakan dalam Allah itu menyematkan sebuah kalimat dalam Al-Quran, Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik.
Fabima rahmatin, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minallah gitu ya. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Allah itu berikan kepada Rasul itu sifat kasih sayang. Walau kunta faddan ghalidul qalbi min. Jadi Rasulullah itu seandainya Rasul itu keras hati, okay? Rasul itu orang yang pemarah, maka orang-orang tersebut tidak akan ada di sekeliling Rasulullah. Rasul itu orang yang sangat rahman, dalam artian sangat kasih, sangat sayang, sangat lin. Lin itu artinya adalah lembut, okay? Kalau dalam Al-Quran ada namanya harful lin. Harful lin itu adalah sebuah huruf yang ketika dibaca itu harus lembut bacanya. Seperti ketika ada wawu bertemu dumah bertemu wawu ataupun ya kasrah bertemu dengan ya. Li'ila fi Quraisy. Itu namanya matlin. Artinya harus lembut bacanya, enggak boleh disetakkan, enggak boleh. Jadi di situ ada harful lin, ketika berhenti maka harus panjang. Nggih. Quraisy. Nggih, seperti itu namanya harful lin. Ini sifat kelemah lembutan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau saya pernah tanya, Rasul itu sebenarnya secara karakter, perilaku itu lebih cocok sebagai orang Jawa, bukan sebagai orang Arab. Karena lemah lembutnya beliau itu luar biasa. Okay? Jadi ini harusnya kita sebagai orang Jawa itu bangga dengan sifat sopan santunya kita, ramah tamahnya kita, supelnya kita, gotong royongnya kita. Itu suatu uruf adat, tapi bisa dipergunakan ketika tidak bertentangan dengan syariat. Al-adah al-muhakkamah. Adat itu bisa dipergunakan selama tidak bertentangan dengan syariat. Okay? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai sifat tersebut diperlukan apa? Kemarin berarti harus menyucikan setiap niat dari selain Allah. Tauhid itu menjadi satu kunci yang utama. Selanjutnya apa? Minta tolong kepada Allah agar menjadikan diri kita menjadi orang yang diberikan kesucian jiwa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita itu berbagai macam doa. Salah satu doa yang membuat kita itu kemudian diberikan hati yang bersih kan qad aflaha, kan saya sampaikan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mencucikan jiwa mereka dan sungguh celaka orang yang mengotori jiwa mereka. Menyucikan berarti tadi nggih, mengeluarkan yang buruk, masukkan yang baik. Menghiasi sikap kita dengan akhlak yang mulia. Setelah itu kita berusaha untuk minta pertolongan Allah agar ditetapkan dalam keadaan baik, bersih, suci. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim wa yuzakkihim. Tugas Rasul itu menyucikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalam surat Al-Jumu'ah seperti itu. Rasul tugasnya menyucikan. Dari apa? Dari syirik. Dari apa? Dari segala sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah atau sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan yang buruk, yang fahisyah, bunuh, berzina, minum khamr. Kan dalam Al-Qur'an banyak sekali lahwal hadis, sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, Rasulullah SAW itu mengabarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah diriku ketakwaan. Nggih. Wa zakkiha, dan sucikanlah. Ini doanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kemudian bisa mukasyafah, hati ini terbuka, tidak ada hijab, tidak ada lagi satu penghalang. Karena apa? Karena kita sudah menjadikan hati kita tertaut dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita itu banyak beristighfar. Karena kita itu banyak membersihkan dari sifat-sifat yang jelek tadi, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala itu akan dekat dengan kita, akan mendengar doa kita. Allahumma ati, ya Allah berikanlah kepada saya. Allahumma ati nafsi, kepada saya taqwaha, ketakwaan, wa zakkiha, dan juga kesucian jiwa. Anta khairu man zakkaha, karena engkau adalah yang sebaik-baik zat yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang menguasai dan menjaga siapa? Hati. Itu doa kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu doanya. Min duburi shalah. Sebelum panjenengan itu salam, doa itu. Supaya hati kita tetap dalam dinik wa ta'atik, dalam agama dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kunci Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ad-du'a wal ibadah.
Doa itu ibadah. Sholat itu panjangan doa bukan itu. Semuanya doa itu. Itu kan doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kalimat pujian kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Hamidani abdi. Hambaku itu memuji. Jadi kita tuh Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim itu pujian. Maliki Yaumiddin itu pujian. Setelah itu iyyaka itu adalah na'budu. Berarti itu adalah haknya Allah untuk kita ibadahi. Wa iyyaka, setelah kita beribadah kepada Allah, na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita beribadah baru kita minta kepada Allah. Nggih? Setelah itu apa lagi? Kita minta lagi kepada Allah kan? Doa di situ kan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina, jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang telah kau beri nikmat. Nikmat apa? Iman, Islam, nggih. Nikmat segala sesuatu yang merupakan nikmat yang Allah anugerahkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang dimurkai, juga bukan jalannya orang-orang yang zalim. Maka kaidah kedua dalam penyucian jiwa setelah tauhid itu adalah doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktu agar kita kemudian bisa disucikan jiwanya. Laisa syai'un aqram 'ala Allah Ta'ala minad doa. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa, karena itu perwujudan di mana kita mengakui diri kita sebagai hamba yang lemah. Allah katakan ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku pasti akan aku kabulkan. Loh, Allah sudah menjanjikan seperti itu, kok kita nggak percaya? Karena doa itu pasti akan dikabulkan. Ada orang yang cash kontan diberikan, ada orang yang diberikan dengan yang lain, yang semisal, okay? Atau akan diberikan lain waktu, atau nanti akan diberikan di akhirat kelak. Okay? Maka hanya ada 4, tapi yakinlah, okay? Dengan doa tersebut itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah tadi sedikit saya mengawal dalam artian mencoba untuk secara sistematis, mencoba untuk membuat panjenengan memahami. Ternyata dalam beberapa kaidah itu penting sekali. Dalam penyucian jiwa tadi itu yang pertama itu adalah ketika kita itu mengeluarkan yang buruk, memasukkan yang baik, dan kemudian menghiasi sifat kita dengan akhlakul karimah. Yang kedua, minta pertolongan kepada Allah agar jiwa kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa menggapai kekhusyuan dalam sholat kita dan juga dekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dekat, apapun yang panjenengan minta kepada Allah pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Mungkin seperti itu pada kesempatan kali ini yang dapat kami sampaikan, insya Allah beberapa hal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai pertemuan kita, mengilhamkan kepada kita ilmu dan juga kebaikan. Allahumma inni inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, saya bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Itu doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu terus yang panjangan baca. Saya pernah mendapati orang 70 tahun bisa menghafal Quran, ada. Dan seandainya diwafatkan, prosesnya dia menjadi seorang muhafid, seorang hafid ataupun hafidhah insyaallah. Maka jangan lewatkan satu hari tanpa Al-Quran. Mohon kepada Allah dengan doa kita, semoga kita diwafatkan dalam keadaan menghafal Al-Quran insyaallah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup bersama bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.